Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Kadafi dan rekan saya di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan informasi yang edukatif dan inspiratif dan bintang tamu yang spektakuler. Inilah dia The Mahir Show untuk Anda. Ya, wow, luar biasa nih. Pada hari ini luar biasa ya Rahaf ya. Kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler dan juga inspiratif. Siapa dia? Tahu nggak? Tahu dong. Nah, dia ini adalah mantan pengurus English Club zaman dulu dan juga mantan host di The Mahir Show. Dan sekarang sudah kuliah di Brawijaya dan juga satu lagi sudah tamat dan jadi wisudawan di Universitas Negeri Semarang. Siapakah dia? Penasaran nggak? Penasaran kan? Nah, ini dia Kak Izzuddin dan Kak Muhammad Habibi. Wah, luar biasa nih ya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, agak jet lag dikit ya. Kok bisa ya datang ke sini? Karena kita ini udah baru day 3 ya. Day 3 ya. Day 3 Ada di acara Arab apa nih kok bisa datang ke sini? Jadi sebenarnya kita datang ke sini karena kakak saya kan baru wisuda nih. Masya Allah. Alhamdulillah, Wah, ya luar kan? biasa ya. Dan terus juga saya kan sekarang lagi semester 7, baru memulai skripsi gitu. Wah, skripsi ya. Jadi karena udah nggak ada kuliah yang aktif, daripada waktu yang kosong, jadi kita berangkat ke sini gitu. Berangkat ke sini. Ya pulang kampung lah ya. Pulang kampung ya, karena ini kan tanah kelahiran juga. Dan Betul. juga udah lama kali nggak umroh ya. Betul. Seneng gak sih kira-kira bisa umroh? Alhamdulillah seneng karena udah lama juga ya udah. Kalau saya sendiri udah 4 tahun nggak umroh dan sekarang datang ke sini alhamdulillah udah bisa melaksanakan umroh lagi. Wah, luar biasa ya. Akhirnya selama 4 tahun ya tidak menginjakkan kaki di tanah suci ini. Dan Iya, betul. akhirnya bisa kembali lagi dengan kebahagiaan dan Iya, alhamdulillah. reunian kali ya. Maksudnya datang ke sekolah Indonesia Mekah yang udah lama ditinggalin. Dan akhirnya kira-kira ada nggak perubahan yang kalian lihat? Banyak sekali sih perubahan di sini, ada beberapa ya kayak ini kru-kru di SIM TV banyak sekali segala macam gitu ya. Dan sekolah gimana? Sekolah hampir sama sih ya, mirip-mirip ya. Cuma paling banyak perubahan di ruangan-ruangannya begitu sih. Oh gitu. Wah, Rahaf, kamu kira-kira kalau jadi alumni nanti mau balik lagi ke SIM untuk lihat seperti mereka? Pasti dong, aku bakal penasaran. Ini gimana sih sekolahnya, sama gak sih yang kayak aku tinggal? Soalnya rata-rata sekolah tuh kalau ditinggal pasti bagus, ya enggak kan? Gitu ya Mas Sip ya kan banyak hal-hal baru yang yang dibuat ataupun yang wah ada cerita apa lagi nih gitu kan, kadang-kadang jadi penasaran juga gitu kan, apalagi kadang-kadang nih yang sudah terjadi gitu, wah sekarang SIM itu kok disiplinnya semakin bagus ya, terus ada aja hal-hal baru yang membuat kalian jadi wah ada yang baru nih gitu ya. Kalian gimana sih rasanya kira-kira kalau denger kayak gituan? Sebenarnya tadi aku setuju ya, kan kalau misal kita udah lulus pasti ada yang baru gitu kan, pasti sekolah makin bagus. Nah sebenarnya selama aku kuliah di Malang sering cari-cari info gitu, jadi sekolah tuh lagi ada apa. Kepo-kepoin gitu ya. Betul, bisa dibilang belum move on ya, tapi lebih ke ya pengen tahu aja sekolah yang pernah aku duduk ini kayak apa sekarang gitu. Dan alhamdulillah sekarang ada di sini lagi, seru aja sih, jadi memori 12 tahun di sini terulang lagi gitu. Wah begitu ya, jadi pengen banget tahu lagi ya tentang dunia sekolah karena kadang-kadang kepo-kepo juga gitu, apa aja sih yang baru gitu kan, dan kadang-kadang nostalgia. Kalau tadi Pak bilang nostalgia ya gitu. Nah sekarang kita di sini nih mau tanya-tanya nih sama kalian semua ini tentang dunia kuliah ya kan, apalagi sekarang udah wisuda dan juga sedang mau Skripsian. skripsi gitu kan, kita pengen tahu nih bagaimana. Dan sebelum saya tanya, sekarang mana nih iPad Pak Ivan? Oh, ada nih. Aduh, gimana sih nih tim nih? iPad ketinggalan. Sorry ya, iPad ketinggalan. Jadi kita butuh iPad nih karena di sini semua pertanyaan kita yang akan kita sampaikan ke kakak-kakak ini. Oke, nah, aduh. Sebenarnya Pak Ivan sebenarnya udah harus udah harus pensiun kan, karena sebagai produser kok langsung jadi host lagi. Tapi nggak apa, pengen banget sih karena bintang tamu yang tadi Pak Ivan tahu adalah kakak alumni ini, jadi pengen juga nih masuk lagi di studio ini kan, pengen tanya-tanya langsung dan pengen dengerin langsung nih cerita apa saja yang mau kalian sampaikan ke publik nanti, ke adik-adik dan juga teman-teman SIM TV yang lain di situ kan begitu. Pertanyaan pertama nih ya. Ceritain dong proses masuk kampusnya. Yang Pak Ivan tahu sih ya, Izzuddin itu lulus UTBK kemarin ya. Dan bagaimana nih Kak Izzuddin, Kak Habibi perjalanannya? Mungkin siapa dulu yang mau jawab?
Habibie dulu ya, bagaimana prosesnya? Coba dong ceritain. Oke, aku mahasiswa teknik kimia di Universitas Negeri Semarang atau UNES gitu ya. Dan dulu prosesnya gimana? Pasti kalau proses kita ngomongin tentang sekolah dulu kali ya. Ya background di SMP, di SMA segala macam. Dulu alhamdulillah aku pernah ikut ya English Club, pernah aktif organisasi juga gitu ya di OSIS segala macam, dan juga pernah ikut lomba gitu ya di SMA. Pernah ikut lomba debat bahasa Inggris kan. Alhamdulillah gitu ya, juara 3 gitu kan. Juara 3? Iya, waktu itu juara 3. Mantap. Terus juga di kelas 12 atau 11 gitu ya, pernah ikut newscasting, waktu itu masuk ke quarter finalis gitu ya. Siapa pembinaan dulu? Pak Iwan juga dong. Iya dong, jelas. Iya, oke. Waktu itu alhamdulillah ya dibina sama Pak Ivan segala macam, diarahin segala macam gitu ya. Dan dari situ karena aktif organisasi, terus punya prestasi juga. Nah, disuruh untuk ikut jalur prestasi UNES gitu ya. Jadi UNES itu punya jalur prestasi, dan benefit untuk masuk jalur prestasi itu kalian UKT-nya cuma 1 juta. Kalau nggak salah sampai sekarang masih kayak gitu. Wah, Jadi murah berarti, Kak, ya? Iya, alhamdulillah aku selama kuliah 4 tahun itu UKT-nya cuma 1 juta per semesternya gitu. Jadi untuk jalur prestasi ini memang harus pakai prestasi. Misal di SMA kalian pernah ikut lomba editing lah atau apa segala macam, OSN gitu-gitu, tingkat daerah, tingkat provinsi segala macam, itu bisa dicoba gitu di UNES. Dan gak hanya di UNES juga, biasanya di kampus-kampus lain itu ada gitu ya, di kampus-kampus di Indonesia gitu. Jadi bukan hanya sebagai nilai ya, Iya. tapi juga prestasi juga itu dinilai juga. Iya, sebagai jadi pendukung dukungan. lah ya. Iya, dukungan. Kalau dulu di seleksi jalur prestasi, awalnya emang seleksi administrasi. Jadi masukin data prestasi, masukin nilai rapot juga segala macam. Nah, kalau udah tahap administrasi udah lulus, baru tahap tes tulis begitu. Dan alhamdulillah setelah ya melalui tahap itu, alhamdulillah lolos sebagai mahasiswa UNES gitu dari jalur prestasi. Dan kalau nggak salah memang jalur prestasi ini agak-agak susah ya. Dulu di angkatanku cuma 3 orang dari 110 yang dari jalur prestasi. Oh, Maksudnya dari aku 110 sendiri. orang, Iya, dan 3 orang. Kak Habibie ini salah satu dari 3 orang tersebut. Iya, betul. Masya Allah. Dulu prestasi apa aja nih yang Kak Habibie taruh tuh di itunya? Oh iya, jadi nggak hanya prestasi juga sih sebenarnya ya. Bisa organisasi. Kalau dulu organisasi di English Club, di Oh, kamu OSIS. masukin juga? Iya, waktu itu. Jadi bendahara. Waktu itu kan pernah OSIS bendahara, terus bendahara di English Club juga di sekolah, di SMP sama SMA, terus juga prestasi di debat bahasa Inggris sama newscasting, itu pembawa acara begitu ya Jadi kamu kan dulu pernah juga di SIM TV dan Iya. juga dulu pernah jadi bendahara juga di Iya. OSIS dan OSIS, juga di English Club juga. English Club. Jadi itu semuanya bermanfaat banget ya. Bermanfaat banget sih, banget, karena apa ya, organisasi prestasi itu sebagai pendukung ya, sebagai pendukung kalau kita nih aktif gitu selama sekolah, dan nanti dilirik sama kampus. Kalau misal aktif ya bakal dilirik, bakal jadi mahasiswa. Nah masalahnya kalau nggak aktif baru itu sih ya. Nah gini nih Kak Habibie ya kan, kebanyakan nih dari wali murid juga ya, mungkin nggak Iya. ngerti mereka itu manfaat dari Iya. organisasi dan juga kegiatan-kegiatan sekolah. Iya. Padahal sebenarnya itu ada penunjang penting Iya, untuk bisa kuliah dan apalagi Iya. untuk negeri kan gitu. Iya. Jalur-jalur prestasi ini juga penting banget ternyata Iya, untuk benar. penunjang gitu. Iya, benar. Di samping nilai juga ya Iya, gitu. samping nilai juga. Belajar juga harus juga penting, dan salah satunya adalah nilai raport Iya. dan juga prestasi Iya, itu, dan betul. apalagi ini saya bertahu kegiatan-kegiatan OSIS juga seperti Iya, itu juga bisa. ngaruh ya. Iya, bisa ngaruh. Masya Allah, Sebagai keren pendukung banget juga ya sih. gitu. Nah kalau Kak Habibie gimana? Kak Zudin, Allah lupa. Gini, kalau abang-abang ini tadi kan cerita prestasi ya. Nah, jujur aku bingung nih cara ngeceritain karena ceritaku tuh terdengar membosankan gitu. Karena dulu kan aku ikut jalur SNMPTN dulu zamanku ya. Kalau sekarang mungkin SNBP atau sejenisnya aku kurang ngikutin gitu. Nah, dulu ikut SNMPTN, pilihan pertama milih HIUI dengan nilai raportku yang nggak seberapa. Jangan gitu dong. Betul. Enggak, aku realistis aja gitu kan. Dan ternyata betul di hari itu ketika pengumuman aku nggak lolos gitu kan. Dan aku sudah memang menghitung bahwa aku nggak akan lolos gitu. Karena
memang sesuai hitungan. Nah, karena itu dari awal kelas 12 gitu ya, aku sudah mempersiapkan untuk ikut jalur UTBK SBMPTN. Nah, jadi aku sadar nih kalau jurusan yang akan aku pilih itu kan jurusan sosum gitu ya, atau sosial humaniora atau IPS. Sedangkan aku selama 3 tahun itu sekolahnya IPA. Jadi mau gak mau aku harus belajar semua mata pelajaran IPS selama kurang lebih seingatku ya 10 bulan atau 8 bulan gitu untuk ngejar semua pelajaran yang Masya Allah. tertinggal. Jadi kalau misal abang-abang tadi ini bilang prestasi atau apa, kalau aku real belajar doang gitu. Literally setiap hari belajar like a day 10 hours gitu belajar. Jadi waktu itu aku ketika UTBK SBMPTN ya tiap hari belajar gitu. Bedanya aku memulai ulang lagi dari nol semua pelajaran, misal sosiologi, sejarah, ekonomi dan geografi gitu. Lalu ketika UTBK SBMPTN ya ikutin sesuai prosedurnya. Terus itu pilihan pertama HIUI, kedua HIUB, dan alhamdulillah aku keterima di pilihan kedua waktu itu di HIUB. Wow, luar biasa. Nah, kakak ini kan, Kak Izzuddin ini kan jalurnya jalur UTBK ya? Betul. Gimana caranya nih? Kok bisa lulus? Karena gini, berapa tahun ya anak SIM itu yang berusaha untuk UTBK, tapi akhirnya nggak bisa lulus dan nggak lulus malah. Dan mereka itu dengan cara coba-coba dan berani gitu aja. Dan Pepa pikir gini ya, karena mau UTBK tapi nggak punya ini senjata, nggak punya apa namanya tuh, nggak pernah latihan untuk bertempur. Tiba-tiba datang ke medan perang, wah gitu langsung mati gak, udah nggak lulus, bodo amat. Yang penting coba gitu. Nah, Kak Izzuddin tuh gimana? Kok bisa lulus? Padahal kamu tuh sama sekali nggak pernah ikut les gitu kan gitu. Terus kemudian kamu tuh di OSIS juga kemarin tuh aktif, di SIM TV juga aktif, dan semua kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah dia jalan semuanya. Dan tiba-tiba UTBK dia bisa dong. Itu gimana Kak? Pertama-tama alhamdulillah ya. Waktu itu lebih ke hoki aja sih, semua ya karena rezeki Allah gitu. Terus kedua, pertama aku coba realistis sih Pak. Aku coba realistis di awal kelas 12 itu. Pertama aku sadar kalau aku pengen kuliah HI gitu kan. Dan aku ini dari IPA gitu. Nah karena itu aku coba cari cara gimana caranya aku bisa masuk HI gitu. Ya salah satu caranya adalah ya ikut UTBK SBMPTN. Nah di situ aku coba berdamai sendiri bahwa oke, aku harus belajar dari awal lagi. Belajar sosiologi, belajar ekonomi lagi. Yang mana itu gak pernah aku pelajari selama 3 tahun bahkan 6 tahun kebelakang gitu kan. Nah setelah itu betul aku nggak pernah ikut les secara offline gitu, tapi aku ikut les secara online. Waktu itu ikut ruang guru. Jadi ada platform belajar UTBK secara online. Aku belajar tiap hari di sana. Untungnya sih aplikasinya lumayan interaktif ya Pak. Jadi akhirnya untuk belajar tuh semakin semangat. Nah kalau misal caranya gimana, ya konsisten aja sih Pak gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri kenapa aku bisa pada akhirnya konsisten tuh karena aku tahu mimpi yang ingin aku kejar gitu. Gitu sih, Pak. Jadi kamu benar-benar fokus gitu ya. Betul. Dan mencoba untuk realistis. Aku tuh kurang di sini, tapi aku ketika realistis, aku berusaha dan belajar benar-benar. Jadi sosial kamu kurangin gitu kan, tapi tetap belajar organisasi semuanya. Kamu jalani dengan benar-benar gitu. Dan juga kamu benar-benar bisa konsisten. Betul. Belajarnya konsisten dan benar-benar mau belajar. Emang karena aku bisa gitu. Percaya diri juga penting kan gitu. Tadi kamu bilang tadi pernah kamu bilang seperti ini. Ya kita harus mulai dari habit belajarnya juga. Betul. Ya gitu. Untuk ngebentuk habit itu gak mudah. Betul. Perlu yang namanya penanaman diri gitu. Penanaman istilahnya motivasi di dalam diri supaya aku harus bisa dan aku harus belajar gitu ya. Dan hasilnya terbukti kan, kamu itu akhirnya lulus di kampus Brawijaya. Wah hebat banget nih. Nah, Kak Habibie nih pertanyaan kedua. Kak Habibie tuh bebas skripsi ya? Iya. Aku dengar, gimana sih ceritanya? Oke, gimana caranya bisa bebas skripsi? Jadi pas aku kuliah di tahun ketiga, alhamdulillah aku diajak ikut lomba sama temanku namanya Nisrin Hasan Nabil. Dia juga mahasiswa Tekim juga, teknik kimia, sama aku juga angkatanku. Dan waktu itu diajak untuk ikut lomba namanya P2MW. Jadi P2MW itu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi intinya wirausaha kalian mengajukan proposal untuk menjual, dan nantinya dari kementerian akan memberikan dana sebanyak sekian gitu. Dan alhamdulillah kemarin sekitar
20 juta waktu itu. Ya. Jadi gimana caranya? Nanti kalian di apa ya, di kuliah, di dunia kuliah gitu ya. Kalian bisa mengikuti lomba dari kementerian gitu. Di bawah kementerian. Biasanya ada beberapa yang saya tahu itu PKM, terus ada P2MW, ada di bagian pengabdian, saya lupa namanya, PPK Ormawa gitu ya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti program P2MW segala macam, menjual, terus juga ada penilaiannya juga segala macam, akhirnya lulus sebagai finalis gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin terbang ke Sulawesi Tenggara gitu ya. Sampai ke Sulawesi juga. Iya, sampai ke Sulawesi Tenggara untuk penilaian juara gitu ya. Dan alhamdulillah setelah penilaian segala macam di Sulawesi Tenggara juga, alhamdulillah juara 2 nasional. Wow, Masya Allah. Ini loh sebenarnya Habib ini prestasinya banyak di kampus, cuma kita nggak tahu, dan Kak Habib itu nggak pernah cerita gitu karena dia juga jarang posting gitu. Terus juga nggak pernah, dan Papa juga taunya ya mungkin low profile ya. Cuman taunya itu kamu pernah cerita ya waktu kamu pulang kemarin ke Surabaya gitu, dan ternyata hasilnya luar biasa. Iya, alhamdulillah. Juara 2 nasional ya. Terus akhirnya gimana? Dan akhirnya biasanya di setiap kampus itu ada aturan kalau kalian bisa menang Star Gold, Bronze, atau ya medal-medal sedemikian rupa itu, kalian bisa dapat bebas skripsi gitu, dengan surat apa ya, SK rektor gitu. Kalau atas nama Muhammad dan nama tim di Hasan Nabil segala macam dibebaskan skripsi begitu. Keren banget ya. Jadi kamu udah selesai di semester sekian, selesai udah? Ya sebenarnya tetap di semester 8, tapi Iya. alhamdulillah nggak nyampe 4 tahun waktu itu. 3 tahun 9 bulan. Maksudnya itu gini, ada nggak ujiannya juga atau gimana? Iya, karena apa ya, teknik kimia itu harus ada, tetap harus ada skripsi. Tapi punya saya itu dimodifikasi sedemikian rupa dan berbeda dengan teman-teman yang lain. Alhasil ya officially bebas skripsi, tapi dengan laporan gitu, Tapi lebih mudah gitu ya? Iya, dan lebih mudah dengan teman-teman yang lain. Wah, keren banget ya. Kok bisa ya seperti itu ya? Oh, baru tahu nih Feva nih, karena sama sekali benar-benar informasi kayak gini, ini informasi baru, dan juga buat teman-teman SIM TV yang lain. Jadi wow, ternyata ada juga ya jalur seperti ini. Iya, ada skripsi, ada juga magang, ada juga KKN ya, kayak begitu Iya, ya. betul. Atau lagi apa namanya tuh karya ilmiah apa namanya? PKM. Yang seperti Rafiki itu apa? Magang internasional itu loh yang buat jurnal. Jurnal ya. Iya, Ada betul, juga kan benar. begitu. Makanya luar biasa loh. Makanya kamu tuh mentalnya harus benar-benar dari sekarang ya gitu ya. Betul. Nah, itu dia. Terus nih, kan dunia kampus nih. Ya kan udah keluar dari SIM, terus kemudian akhirnya ketemu dunia kampus yang notabene ternyata perbedaan dunia kuliah dengan dunia kampus itu sangat berbeda, dari pelajarannya, lingkungannya, metode belajarnya, semua itu sangat-sangat berbeda. Nah, kira-kira nih Kak, gimana sih ceritanya? Apa sih yang harus dihindari, dan juga bagaimana anak SIM itu bisa survive dan bisa jauh dari hal-hal buruk gitu? Kalau aku sih pertama gini, karena aku kan kuliah di Malang ya Pak, dan di Malang itu terkenal kota yang selalu dipilih sama teman-teman orang-orang dari Jakarta gitu. Kenapa orang itu? Jakarta dan sekitarnya gitu. Karena memang Malang itu menarik. Malang itu dingin, Malang itu sejuk, banyak kampus dan lain sebagainya. Iya. Dan pada akhirnya Malang itu bukan hanya Malang aja, tapi semua ada di sana. Orang-orang Jakarta, budaya di sana banyak sekali, dan kehidupan di sana tuh sangat bebas. Iya. Nah, yang aku lakukan adalah pertama, aku mencoba cari orang-orang yang menurutku akan sesuai dengan aku gitu. Di waktu itu menyamakan frekuensi ya. Betul. Gitu. Salah satunya aku kan suka komunitas yang berkaitan sama public speaking gitu. Dan aku suka debating, doing public speaking. Wow. Yang akhirnya waktu itu aku coba ikut ke komunitas MUN, semacam simulasi sidang PBB atau Model United Nations. Di situ aku cari teman-teman yang sekiranya aku bisa improve di situ. Nah, selain itu juga aku mencari teman-teman yang aku rasa bisa saling menjaga gitu. Makanya aku juga waktu itu join Rohis. Iya nih ya, sering betul. lihat postingannya ngaji kayak anak pondok gitu kan, ngapal Quran. Keren. Kalau anak pondok enggak. Lebih ke kalau di kampus biasanya disebutnya lembaga dakwah kampus gitu. Nah, kalau aku nih di lembaga dakwah fakultas.
Dan kemarin ya alhamdulillah pernah dikasih amanah menjadi ketua umum. Wow. Nah, di situ aku merasa lebih dalam tanda kutip aman karena punya teman-teman yang saling Jadi mengingatkan, intinya saling itu menjaga. Kak ya harus benar jaga pergaulan. Betul. Ya, karena gimana pun juga kita rusak sekalian kalau di dunia kampus kan. Karena benar-benar cobaannya banyak. Karena Betul. di sana kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter nih Rahaf ya kan gitu kan. Nggak, kalau di sini mungkin kita bisa bilang ya bisa-bisa aja. Tapi kalau di sana itu wow luar biasa. Dari paling baik ada, yang paling itu juga ada juga. Betul. Tergantung bagaimana kita gitu ya. Kalau Kak Habibie gimana? Ya, kalau saya sendiri memang ya mengisi waktu luang untuk hal-hal yang hal yang aktif gitu ya. Misalnya mengikuti organisasi selama 2 tahun di dunia kampus, terus juga mencari kegiatan lain kayak ikut lomba segala macam gitu ya. Jadi mencari lingkungan yang aktif dan menjaga masing-masing gitu. Kalau ada yang salah ya diarahin gitu ya. Dan ya juga jaga diri sendiri sih lebih tepatnya ya. Sama kayak Pepen juga ya, istilahnya prinsip Pepen tuh waktu kuliah dulu itu adalah bagaimana caranya aku berkembang. Iya, betul. Aku bisa investasi ilmu sebanyak-banyaknya. Aku bisa bagaimana caranya bisa nanti aku jadi orang. Intinya investasi ilmu dan juga pengalaman. Dan sayang banget ya kalau kita masa kampus kita cuma dipakai buat nongki-nongki, ngelakuin hal-hal yang buruk gitu. Sayang banget karena sayang apa? Kita nggak tahu masa depan kita jadi apa nantinya. Betul kan? Gitu. Apalagi sekarang ini Pak Ivan ini sekarang lagi gencar-gencarnya nih lagi namanya apa ya? Naikin value. Iya, betul. Betul nggak? Iya, Gitu kan naikin value kita karena kita nggak tahu next kita mau jadi apa. Apalagi kalian nih sekarang kan yang lagi ya dengar-dengar katanya Kak Habibie dan Kak Izzuddin ya nanti insya Allah akan lanjut S2. Wow keren banget kan. Dan orang tua juga mendukung Rahaf gitu kan. Dan itu sangat luar biasa. Dan buat anak-anak yang lain semuanya anak-anak SIM yang lain yang nonton ini nih ya ini penting dan catat karena apa? Pergaulan itu benar-benar ngaruh banget ya sama kita. Mau jadi apa, bagaimana, rusak atau enggak itu tergantung dengan lingkungan kita. Betul. Yang terakhir nih Kak, nih coba Haf tanyain deh. Nasihat apa yang mau kakak sampaikan ke anak-anak SIM? Wah, seru nih. Oke, kalau ini kita bagi 2 kali ya. Kalau yang pertama untuk yang masih SMP, masih SMA gitu ya. Kalau bisa isi waktu luang dengan kegiatan yang positif gitu ya. Bisa ikut dengan organisasi, tadi kalau nggak salah juga ada magang gitu ya. Nah itu bisa diikuti juga, bisa ikut OSIS segala macam dan juga ikut lomba sih lebih tepatnya ya. Kenapa? Karena dari 2 hal tersebut gitu ya, itu bisa menjadi pendukung kalian nanti kalau ingin mengikuti kuliah gitu ya. Nah kalau untuk kelas 12 gitu ya, kalian boleh kejar mimpi kalian sampai setinggi langit, itu boleh banget. Kalau bisa ya memang mimpinya memang setinggi langit gak apa-apa, mau masuk UI, mau luar negeri, itu gak apa-apa gitu ya. Tapi ingat tahu diri. Gitu. Beneran, Intinya betul, realistis ya. Karena Iya. kita juga kalau mau jadi sesuatu hal ya kamu harus proses dong. Iya, betul. Iya, prosesnya kayak apa dulu gitu kan. Prosesnya Iya. biasa-biasa aja ternyata mimpinya setinggi langit Iya. gitu. Ya luar biasa. Terus realistis. Kalau misal kalian cuma ya males-malesan segala macam ya gimana cara menggapai mimpi itu gitu kali ya. Kalau menurutku ya kerja keras harus lebih dari mimpi tersebut. Kalau mimpinya 10, kerja kerasnya harus 100. Nah, itu. Keren banget. Nah, Kak Izzuddin nih penasaran. Waduh, berat nih motivator nih. Waduh, gimana ya? Oke, mungkin ini untuk Rahaf dan teman-teman ya, karena kan masih ada di sekolah gitu. Aku mungkin bagi 2 juga ya, biar sama gitu ya. Pertama soal teman-teman dengan kesempatan yang sangat banyak dan mahal. Kenapa aku sebut mahal? Karena 4 tahun ke belakang aku ada di posisi ini dan aku melihat resource yang gak sebanyak ini. Dan di sini teman-teman bisa menikmati resource yang sebanyak ini, yang sebenarnya tinggal teman-teman jalani aja gitu loh. Ini kesempatan sudah ada, resource sudah ada, orang-orang yang mumpuni juga sudah ada, maka teman-teman hanya tinggal maju dan lakukan aja gitu. Kalau seandainya 4 tahun yang lalu aku punya resource seperti ini, aku akan berlakukan secara lebih gitu. Masya Allah. Karena aku punya tim yang hebat, aku punya resource yang hebat, aku punya orang-orang yang bisa saling support gitu. Jadi yang pertama adalah lakukan apapun dan ambil kesempatan itu. Karena kita nggak tahu nanti kita akan kemana, tapi seenggaknya kita punya pengalaman. Iya. Karena seenggaknya kita punya basic gitu. Nah yang kedua untuk kelas 12 yang teman-teman ya,
Sejujurnya salah satu alasan kenapa aku pada akhirnya sering kepo sama sekolah itu karena kelas 12 Pak, kalau boleh jujur ya. Oh gitu. Karena aku punya semacam soft spot untuk kelas 12 gitu kan. Jadi aku punya semacam topik. Jadi gini Pak, biasanya Pak, kalau aku sering ketemu teman-teman, gimana kelas 12 gitu. Atau Iya, ketemu iya. di kelas, gimana kelas 12 gitu. Karena menurutku kelas 12 itu cukup dalam tanda kutip krusial gitu ya Pak. Karena ya di situ semacam ada gerbang yang harus dilewati. Gitu. Iya betul. Nah, satu hal yang perlu teman-teman pegang adalah silahkan berperang, tapi pastikan ada planning di situ. Pastikan teman-teman mindful, pastikan teman-teman punya strategi. Jadi silahkan fight, tapi punya strategi untuk melakukan itu. Karena pada akhirnya yang menang perang itu bukan yang kuat-kuatan, tapi yang punya ini gitu. Begitu. Nggak salah memangnya nih kita ngundang bintang tamu di hari ini benar-benar spektakuler dan inspiratif banget. Ruang langsung, wow, Izzuddin dan Kak Habibie itu berkembang banget dan wow, siapa sih pembinanya dulu? Pak Iman ya? Narsis sedikit nggak apa-apa kan? Begitu kan, gitu. Kan hasil dari buah yang pernah Papan didik ya orang-orang ini. Dan dulu apa namanya? Nama ininya, nama gengnya kita? Ayo, Insiders. Jadi dulu mereka tuh punya grup Rahab namanya Insiders gitu. Isinya ada Salman, ada Abdu, ada Mahir, ada kamu, siapa lagi? Imam, ada Aiman gitu ya. Vicky Anjas dan semuanya Masya Allah jadi semuanya. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sukses dan Pak Ivan juga akhirnya bisa melihat hasil dari didikan Pak Ivan selama ini gitu dan jadi seperti ini. Wah lu luar biasa, senang gak sih Rahab? Pasti dong. Pasti kan gitu. Nah waktu sudah habis nih Kak Izzuddin dan Kak Habibie dan terima kasih atas kedatangannya ke studio SIM TV yang sudah lama sebenarnya kita mati suri sebenarnya dan di tahun 2025 ini ya diproduksi oleh Pak Ivan juga, dikoordinatori oleh Rahaf dan juga Faiz dan kita akhirnya tampil lagi di sini dan ini adalah episode kedua dan kami sangat senang sekali di episode kedua ini Kak Habibie dan Kak Izzuddin bisa memberikan inspirasi yang luar biasa untuk teman-teman SIM semuanya dan kita kembali lagi di episode 3 dengan bintang tamu lagi yang luar biasa. Ya Rahaf ya? Ya. Oke, Rahaf mungkin ada yang mau disampaikan ke penonton? Teman-teman, don't forget to listen to their advice. Maybe you guys kalau bilang Allah ini sama aja kayak yang dibilang sama yang si alumni selanjutnya, no. Advice yang sama berarti emang yang pernah mereka alamin. Jadi just follow the advice. Jangan meremehkan hal sekecil apapun itu. Wow, Masya Allah juga nih ya. Keren. Nah, thank you Raham atas advice-nya dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya di The Mahir Show. Bye-bye.